Ayo monggo podo tenanan ibadahe, ojo kurang-kurang, ojo mung nyekrol TikTok, Instagram. Sing sregep sholawatan, rumaca Al-Qur'an, tinggo bekal besok ning akhir zaman. Berkah Kanjeng Nabi, suri tauladan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, alladzi anzalal qur'ana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur pada Zat yang telah menurunkan Al-Quran sebagai imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah bagi alam semesta. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dari zaman unta menuju zaman Toyota, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Dewan juri yang arif dan bijaksana, dewan komentator, serta hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkan saya menyampaikan tausiah yang berjudul Menyikapi Tantangan Zaman dengan Inspirasi Al-Quran. Hadirin sedulur kabeh, era perkembangan zaman, dunia semakin tidak karuan. Generasi minim membaca Al-Quran, lebih senang main game online, kewajiban sering terlupakan. Itulah fakta realita zaman sekarang. Betul nggak pembuatan? Era perkembangan zaman di era modern ini dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks dan beragam. Perkembangan teknologi yang semakin cepat, pesat, melesat dan begitu dahsyat merubah segala segi tatanan dalam kehidupan. Namun hadirin, Al-Quran tetap relevan untuk petunjuk umat manusia, pedoman hidup menuju keselamatan dunia dan akhirat, sebagai sifat dan rahmat, penawar hati yang gundah gulana, penawar jiwa yang resah gelisah, penebar cahaya dalam gelap gulita. Hadirin, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang fungsi utamanya adalah untuk dikaji dan diambil hikmahnya. Hadirin, barang siapa yang mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, maka Allah akan memberikan pahala yang amat besar baginya. Lah, ya napa? Piye? Penak toh? Sebaliknya, begitu pula yang mengabaikan Al-Quran, maka mereka akan membawa kesengsaraan sepanjang hidupnya. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Shad ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkar ulul albab.
Artinya, kami menurunkan kitab Al-Quran yang penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Dari ayat tersebut, kita harus bisa menjaga diri dari era tantangan zaman. Hadirin, namun berbeda dengan fungsi utama Al-Quran. Orang-orang Islam zaman sekarang menjadikan Al-Quran sebagai pajangan, pengusir jin dan setan, diperlombakan dalam musabaqah tilawatil Quran, penghias lemari, hiasan kaligrafi, bahkan jimat ritual pada hari-hari na'udzubillah. Bukan hadirin, bukan itu fungsi utama Al-Quran, melainkan Al-Quran adalah pedoman hidup khususnya bagi orang-orang yang bertakwa. Saat ini, umat Islam telah benar-benar jauh dari Al-Quran. Mereka telah terjerumus kepada jurang kebodohan. Marilah kita lihat umat Islam khususnya di Indonesia. Berapa persen yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Dari yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, berapa persen yang bisa mengetahui maknanya? Dari yang mengetahui maknanya, berapa persen yang bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Kita sebagai umat Islam tanpa menjawab pertanyaan tersebut sudah tahu jawabannya sedikit. Imam Ibnu Katsir berkata, orang Islam zaman sekarang ibarat unta yang kekeringan di padang pasir kering tak berair. Kantong airnya berada di punggungnya, sedangkan kesengsaraan umat Islam yang mereka rasakan telah lama. Mereka bingung mencari solusinya, sedangkan solusinya adalah Al-Quran yang di tangan mereka untuk keluar dari lumpur kehinaan. Hadirin, sedulur kabeh, era perkembangan zaman di era globalisasi adalah maraknya banjir informasi. Kita sering mendapat informasi yang tidak terverifikasi dan merusak hati nurani. Betul apa mboten? Betul. Al-Quran mengajarkan kita untuk bernalar kritis agar tidak mudah terkikis, bermental agar tidak mudah terpental, belajar mandiri agar tidak mudah dikebiri dengan mencari informasi. Oleh karenanya, marilah kita mencari informasi terlebih dahulu sebelum disebarkan beritanya. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan. Al-Quran mengajarkan kita untuk mencari ilmu pengetahuan terus-menerus, pantang menyerah dan tanpa putus asa. Yang selanjutnya adalah perkembangan teknologi, tantangan zaman dalam etika berbisnis. Pada zaman globalisasi, kita dianjurkan untuk etika dalam berbisnis. Praktek-praktek penipuan, ketidakadilan, dan eksploitasi yang harus diatasi. Al-Quran menunjukkan kita, mengajarkan kita untuk berbuat keadilan, mengutamakan keberkahan, karena sesungguhnya rezeki yang halal diperoleh dari keadilan. Oleh karenanya, marilah kita beretika dalam berbisnis agar bermanfaat bagi seluruh umat. Itulah hadirin tantangan-tantangan zaman. Terdapat pula tantangan yang paling mendesak kita sebagai umat Islam, yakni perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk menjaga lingkungan sebagai bentuk amanah menjaga bumi kita. Dari hal tersebut, kita dapat bertanggung jawab menjaga lingkungan dengan praktik berkelanjutan sehingga alam terjaga sampai masa yang akan datang. Dari uraian tadi dapat kita petik kesimpulan
bahwa tantangan zaman akan dijawab dengan inspirasi Al-Quran. Subhanallah. Oleh karenanya, marilah kita menerapkan gerakan 4M, membaca Al-Quran, memahami makna Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita bisa menjadi generasi Qur'ani yang barokah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Abdinahnya on segelanggong cekap semanten matur suwun. Thank for your attention. Atlubu afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.